ada 260 juta penduduk Indonesia. Setiap manusia pastinya ingin diberi umur panjang. Bahkan setiap berulang tahun selalu diselipkan doa agar umur panjang. Biasanya umur manusia hanya mencapai 60-80 tahun. Namun ternyata ada loh manusia di dunia ini yang dinobatkan sebagai orang tertua di dunia saat ini. Berikut informasinya. Bernama Kane Tanaka, perempuan asal Jepang ini yang dinobatkan sebagai orang paling tua di dunia saat ini. Bagaimana tidak, sekarang ia sudah menginjak usia 118 tahun. Tanaka lahir pada 2 Januari 1903, ia juga baru saja merayakan hari jadinya ke-118 tahun di Panti Jompo yang berada di Fukuoka, Jepang, tempat ia tinggal. Tanaka juga berharap ia bisa selalu sehat hingga menginjak usia 120 tahun. Sekarang Tanaka berada dalam kondisi sehat, makan sehari 3 kali, serta melakukan olahraga. Tanaka juga punya hobi makan coklat dan minum soda. Tanaka mengatakan rahasianya berumur panjang adalah makan makanan yang enak dan terus belajar. Semasa hidupnya dia telah melewati 2 kali perang dunia, pandemi flu Spanyol, dan bahkan bertemu pelukis terkenal Vincent van Gogh pada tahun 1888. Itulah fakta mengenai Kane Tanaka, perempuan asal Jepang yang dijuluki manusia tertua di dunia saat ini. Pemirsa, selain Kane Tanaka, ternyata di berbagai penjuru dunia terdapat sejumlah manusia yang berumur lebih dari 100 tahun. Bahkan hingga akhir hayat pun sebagian dari mereka masih dalam kondisi tubuh yang sehat untuk umur yang sangat tua. Dan berikut deretan orang-orang yang tercatat memiliki umur tertua di dunia. Mbah Goto asal Indonesia disebut-sebut sebagai manusia tertua di dunia berdasarkan data di KTP-nya. Mbah Goto lahir pada Desember 1870 yang beliau hidup di dunia selama 146 tahun lamanya. Mbah Goto memiliki keinginan agar ajal dapat menjemputnya. Bahkan dia telah menyiapkan nisan dan jas untuk pemakaman sejak 1992. Sejumlah media luar negeri turut memberitakan kematian Mbah Goto yang disebut sebagai manusia tertua di dunia. Namun sejumlah media internasional menuliskan frasa belum terverifikasi terkait dengan usia Mbah Goto. Proses verifikasi umur Mbah Goto sudah dilakukan sebelum dia wafat yang dilakukan melalui tes DNA. Namun sayangnya sampai saat ini hasil tes tersebut belum keluar. Guinness World Records pada 1993 menobatkan Jean Louis Calment sebagai manusia yang paling lama hidup di dunia hingga 122 tahun. Berdasarkan akta kelahirannya, Jean lahir pada 21 Februari 1875, tepat 14 tahun sebelum konstruksi Menara Eiffel dibuat. Di masa tuanya, dia harus bergerak dengan kursi roda. Resep panjang umurnya disebut berkat selera humornya yang tinggi, hingga Jean akhirnya meninggal dunia pada 1997 di sebuah rumah pensiunan yang menjadi tempatnya selama 12 tahun. Manusia yang berumur panjang lain yang tercatat dalam sejarah adalah Puan Ahmad. Perempuan asal Malaysia itu mencapai usia hingga 121 tahun yang lahir pada 12 April 1896. Puan wafat pada 28 April 2017 lalu. Saat itu anak dan cucunya berada di sisi Puan hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya. Puan memiliki 4 anak dan 70 cicit. Dari penuturan putri bungsunya sebelum wafat, Puan masih bisa berbicara dan makan seperti biasa. Meski tidak sehat karena usianya yang sudah tua, beliau tidak mempunyai penyakit bawaan hingga akhirnya ia pun wafat. Emma Morano menjadi perempuan selanjutnya yang memiliki umur lebih dari 1 abad. Lahir di Italia pada 22 November 1899, Emma hidup hingga 117 tahun. Emma mengatakan rahasia umur panjangnya terletak pada pola makan. Ia memakan 2 butir telur dan kue setiap hari, namun ia tidak bisa makan dengan jumlah banyak lantaran tak punya gigi. Meski memiliki katarak, Emma menolak dibawa ke rumah sakit. Dia memilih bertahan di rumah dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Emma meninggal di rumahnya pada 15 April 2017 di usia 117 tahun. Pria asal Jepang Sakari Momoi hidup hingga 112 tahun.
Dia lahir di Fukushima pada 5 Februari 1903 dan meninggal dunia pada 2015. Momoi semasa hidup pernah membeberkan rahasia dapat hidup hingga usia melebihi 1 abad. Makan makanan yang sehat hingga tidur yang cukup diyakini menjadi penyebab hidupnya panjang. Momoi yang pernah menjadi kepala sekolah di salah satu SMA di Jepang tetap aktif di penghujung masa hidupnya. Dia belajar kaligrafi dan kegiatan rekreasional di rumah sakit yang menjadi tempat tinggalnya. Pada Agustus 2014, Guinness World Record menobatkan Momoi sebagai pria tertua di dunia. Alexander Imich adalah salah satu pria tertua di dunia. Dia merupakan seorang pensiunan ahli kimia dan psikolog asal Polandia. Imich lahir di Polandia pada 1903. Kemudian pada 1939 dia bersama istrinya melarikan diri setelah Nazi menyerang. Mereka pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1950. Imich wafat di usia ke-111 tahun pada 2014 di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, itulah deretan orang yang memiliki umur tertua di dunia. Lebanon menjadi negara yang dipenuhi daerah berbukit dengan pantai memanjang yang terletak di tepi timur Laut Mediterania atau Laut Tengah sejauh 210 km. Beribu kota di Beirut, Lebanon juga memiliki salah satu julukan sebagai Paris di Timur Tengah karena kehidupan kosmopolitan yang dijalani oleh masyarakat setempat dan juga para wisatawan yang datang. Ibu kota Lebanon pun seringkali dibandingkan dengan burung legenda Phoenix, di mana kota dihancurkan dan dibangun kembali sebanyak 7 kali. Tapi kini salah satu negara di Timur Tengah yang telah merasakan kemakmurannya itu dihadapkan dengan krisis ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, yang diakui Bank Dunia sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah selama 150 tahun. Bank Dunia mengungkapkan bahwa sejak akhir 2019, Lebanon telah menghadapi tantangan yang rumit, termasuk krisis ekonomi dan keuangan. Keadaan juga diperburuk dengan serangan pandemi COVID-19 hingga ledakan di pelabuhan Beirut tahun lalu yang dianggap menjadi salah satu ledakan bom non-nuklir terdahsyat yang ada dalam sejarah. Dalam laporannya, Bank Dunia melaporkan jika PDB atau pendapatan domestik bruto Lebanon diproyeksikan berkontraksi 9,5% di tahun 2021 setelah menyusut sebesar 20,3% di tahun 2020 dan 6,7% pada tahun sebelumnya. PDB Lebanon juga hampir anjlok sebesar 55 miliar US dollar di tahun 2018 menjadi 33 miliar US dollar, sementara PDB per kapita turun sekitar 40% dalam hitungan dolar. Akibat hal tersebut, puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dan banyak diantaranya memutuskan meninggalkan negara untuk mencari peluang di luar negeri. Hampir setengah dari 5 juta penduduk Lebanon kini hidup dalam kemiskinan. Pada Maret 2020, Lebanon diketahui pula gagal membayar utangnya yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah negara itu. Hal tersebut disebabkan mata uang lokal yang kehilangan lebih dari 85% nilainya. Selama beberapa dekade, Lebanon juga tampak dikuasai sosok elit politik yang sama. Banyak diantaranya adalah mantan panglima perang serta komandan milisi dari Perang Saudara yang menyebabkan korupsi lumrah untuk dilakukan dan mendorong Lebanon pada kebangkrutan. Krisis bertambah buruk dalam beberapa bulan terakhir di tengah perebutan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri baru yang menunda pembentukan pemerintahan baru Lebanon. Perdana Menteri Hassan Diab mengundurkan diri beberapa hari setelah ledakan di pelabuhan Beirut pada bulan Agustus lalu. Sejak saat itu Lebanon berjalan tanpa pemerintahan yang lengkap. Saat Hariri ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru pun hingga kini masih belum menyusun pemerintahannya karena beberapa pertentangan dengan sang presiden Michael Aoun. Atas hal itu, Bank Dunia menilai ancaman kondisi sosial ekonomi semakin nyata dengan adanya kelambanan dalam mengambil kebijakan, serta tidak adanya pemerintahan yang berfungsi penuh. Pada akhirnya, Lebanon masuk dalam keadaan terburuk mereka yang tak pernah diprediksi sebelumnya. Berita hangat dan video viral selalu saja menghiasi jagat hiburan hingga media sosial hingga menjadi perhatian publik. Seperti apa informasinya? Selengkapnya dalam rangkuman Top Files berikut ini. Airlander Teen. Halo pemirsa, pernah melihat bagaimana suasana dalam pesawat terbesar di dunia? Nah, berita pertama datang dari pesawat bernama Airlander Teen yang mencuri perhatian warganet di sosial media.
Airlander 13 merupakan pesawat futuristik ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Hybrid Air Vehicles buatan Inggris. Pesawat ini memiliki panjang 320 kaki dan menampung berat hingga 10 ton. Tidak seperti pesawat komersial pada umumnya, Airlander 13 memiliki tempat duduk yang luas dengan jendela pemandangan yang begitu besar, sehingga penumpang yang berada dalam kabin seakan benar-benar terbang dengan pemandangan lapis langit yang begitu menakjubkan. Airlander juga merupakan pesawat yang lebih ramah lingkungan karena ia mengandalkan balon helium raksasa untuk terbang di atas udara. Wah, pemirsa jadi kepengen coba nggak nih? Pembunuh berantai Meksiko. Berita selanjutnya datang dari berita viral mengenai pembunuh berantai dari negara Meksiko. Bagaimana tidak, dalam pengungkapan pihak kepolisian Meksiko terdapat ribuan tulang yang terpendam di dalam tanah rumah pelaku. Setidaknya pihak forensik menemukan 3.787 fragmen tulang yang disinyalir dari 17 korban yang ia bantai selama ini. Melansir New York Post dan Reuters, pelaku aksi pembunuhan kejam ini bernama Andreas Mendoza yang telah berusia 72 tahun. Fakta mengerikan terungkap ketika di persidangan bahwa pelaku mengaku tidak hanya membunuh korban, namun juga memutilasi dan mengkuliti kulit korban karena ia menyukainya. Mendoza ditangkap petugas pada tanggal 14 Mei lalu dan dijatuhi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tanah amblas, mobil terperosok. Baru-baru ini beredar video pendek mengenai sebuah kendaraan roda 4 yang terperosok ke dalam tanah yang menjadi lahan parkir. Tanah yang sebelumnya terlihat biasa-biasa saja seketika amblas dan menelan mobil yang berada di atasnya. Tak hanya itu, tanah tersebut mengeluarkan air yang begitu banyak hingga bodi mobil terlihat masuk ke dalam sebuah kubangan yang begitu dalam. Tak jelas di mana peristiwa ini terjadi dan adakah korban jiwa di dalamnya. Wah, pemirsa, lebih hati-hati jika ingin menaruh kendaraan Anda di lahan parkir umum agar tidak celaka. Berita selanjutnya datang dari mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo jelang Portugal versus Hungaria di Euro 2020. Sebelum pertandingan krusial tersebut, Ronaldo meramaikan Twitter dengan video viral dalam sesi konferensi pers. Ketika sesi wawancara ingin dimulai bersama media, pemain berjuluk CR7 menyingkirkan produk minuman bersoda yang berada di hadapannya. Ronaldo tidak hanya menjauhkan minuman cola yang menjadi sponsor utama Euro tersebut, namun juga memberi pesan untuk hidup sehat dengan minumlah air, bukan cola. Diketahui bila Cristiano Ronaldo merupakan sosok pejuang diet sehat dari gula, lemak hingga makanan yang digoreng. Video ini pun viral dan menghebohkan banyak pihak. Itulah sederet berita hangat dan video viral yang menghiasi jagat media sosial hari ini. Setiap negara tentunya memiliki politik luar negeri termasuk Indonesia. Kebijakan ini berfungsi untuk mengatur hubungan atau interaksi dengan negara lain. Namun di Indonesia sendiri, kebijakan politik luar negeri mengalami perubahan sejak awal kemerdekaan pada masa Soekarno-Hatta hingga masa sekarang yakni pemerintahan Jokowi. Seperti apa perbedaannya? Berikut informasinya. 2 hari setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Luar Negeri. Pada masa Orde Lama, politik luar negeri ditujukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mendapatkan pengakuan internasional. Indonesia merupakan pencetus gerakan non-blok dan menjadi negara paling aktif dalam menyuarakan anti memihak antara kedua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Indonesia juga menegaskan bahwa politik luar negerinya independen dan aktif yang hingga kini dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif. Pada masa Orde Baru, segala kebijakan harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri Indonesia. Peran Indonesia dalam dunia internasional terlihat dalam menentukan sikap. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif secara efektif dengan melakukan kerjasama dalam berbagai sektor, terutama perekonomian, dan memberi tanggapan atas isu yang muncul dalam dunia internasional.
Setelah Indonesia aktif dalam menyelesaikan masalah politik internasional, kebijakan luar negeri masa reformasi hingga saat ini bertumpu pada prioritas yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, serta meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dunia. Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi, informatika, dan transformasi digital. Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini. Itulah perbedaan antara kebijakan politik luar negeri dari masa Orde Lama hingga reformasi saat ini. Pada dasarnya, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif masih relevan hingga saat ini dan terus dipergunakan dengan perbaikan formula kebijakan sesuai dengan masanya. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam pemeliharaan perdamaian merupakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lantas, apa saja peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Menciptakan perdamaian dunia, pemerintah Indonesia mengambil sikap politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia turut bergabung dengan PBB pada tanggal 28 September 1950. Tugas dari anggota PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Sebagai bentuk kontribusi dalam PBB, Indonesia bergabung dalam sebuah komite khusus sebagai kepedulian bangsa terkait situasi sehubungan dengan implementasi deklarasi. Deklarasi tersebut berisi tentang upaya kemerdekaan bangsa yang terjajah. Indonesia juga terlibat dalam gerakan dekolonialisasi dan menerima Timur Timur menjadi bagian wilayah Indonesia. Konferensi Kolombo diselenggarakan pada April 1954, sementara Konferensi Bogor diselenggarakan pada Desember 1954. Pada Konferensi Kolombo, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan pertemuan antara negara-negara merdeka di Asia dan Afrika, dengan tujuan meredakan ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin dan meningkatkan perjuangan melawan penjajahan. Sementara itu, Konferensi Bogor menghasilkan beberapa keputusan, yaitu mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955, menetapkan 5 negara peserta Konferensi Bogor sebagai negara sponsor dan menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. KAA bermula dari Perang Dunia II yang telah berakhir. Kemunculan dua kekuatan adidaya baru di antaranya Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada saat itu, Amerika Serikat mempelopori berdirinya blok barat disebut blok kapitalis atau liberal. Sementara Uni Soviet mempelopori kemunculan blok timur disebut blok sosialis atau komunis. Sejak abad ke-15, kawasan Asia Afrika mengalami masalah penjajahan yang krusial walaupun sejak tahun 1945. Negara-negara yang memperoleh kemerdekaan diantaranya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian disusul Republik Demokrasi Vietnam, Filipina, serta negara-negara lainnya yang baru merdeka pada tahun 1945-an. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Terbentuknya deklarasi ini menentukan luas laut teritorial Indonesia. Dengan motif tuntutan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu yang berdasarkan Zinen Maritim Kringen Ordonanti atau disebut Ordonasi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939. Melalui deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis besar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Berawal dari Perang Dingin antara blok Uni Soviet dan blok Amerika Serikat, kemudian pada sidang Majelis Umum PBB ke-25 negara-negara tersebut memprakarsai resolusi untuk mendesak Amerika Serikat dan Uni Soviet. Desakan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat Perang Dingin. Sebagai tindak lanjut, Mesir dan Yugoslavia meminta Indonesia mempelopori terbentuknya KTT. Kriteria yang turut ikut dalam KTT yaitu menjalankan politik bebas berdasarkan koeksistensi damai, pembebasan kemerdekaan, tidak ikut persekutuan militer multilateral dan militer bilateral dengan negara yang tidak mempunyai pangkalan militer asing di wilayahnya.
Pada tahun 1957 terdapat sebanyak 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Kelahiran ASEAN ditandai dengan tanda tangan negara-negara tersebut melalui Deklarasi Bangkok pada 1967. Pada awal pembentukannya, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. 4 tahun kemudian, ASEAN meningkatkan bentuk kerjasamanya di bidang keamanan. Bentuk kerjasama tersebut ditandatangani melalui Declaration of Zone of Peace, Freedom, and Neutrality atau disebut ZOFAN. Itulah beberapa peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selain itu, masih banyak hal yang dilakukan Indonesia dalam menciptakan perdamaian bernegara.